Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Halo kawan Susi, kita ketemu lagi di Susi Cek Ombak ke Laut Saja. Akhirnya kita ketemu lagi ya setelah sama-sama merayakan libur lebaran. Nah, biar menambah kegembiraan sisa-sisa masa libur lebaran, Susi Cek Ombak akan menayangkan kembali episode kompilasi bersama para artis top ibu kota yang bisa menginspirasi kita semua. Siapa saja mereka? Prisya Nasution, Yuni Syara, Cinta Laura, dan duo pelawak Tukul Arwana dan Andre Taulani. Kawan Susi yang sedang dimabuk asmara, jangan sepelekan saat mengalami patah hati. Karena menurut Prisya Nasution, patah hati menjadi penyebab utama seseorang mengalami gangguan jiwa. Waduh, mau tahu penjelasan lengkapnya? Yuk kita pergi ke sawah sambil seruput kopi bersama Susi Pujastuti dan Prisya Nasution. Apa kabar? Sorry ya, nunggu ya. Bapak Bu sekalian tadi foto-foto juga bagus banget kayak wallpaper nih Bu kalau dilihat. Memang itulah pedesaan. Jadi kalau orang Jakarta, orang kota tuh bangga dengan skyscrapersnya, kita bangga dengan Blue gunung, sky. blue sky. Udah nggak ada kan blue sky Bu di Jakarta. Matahari, angin, segar, dan katanya lebih sehat. Iya. Kawan Susi, kita masuk ke segmen seruput kopi. Nah, ya ada kopi, ngopi di suasana begini. Wah, yummy. Yummy, yummy. Aku kan kemarin lihat di CV ya Pia kan, lihat baca-baca Google juga. Selain jadi seniman, you juga aktif melakukan kegiatan sosial yang sekarang dilakukan dengan kopi panas ya. Iya. Katanya kopi panas ini juga menolong orang-orang dengan gangguan jiwa. Iya betul. Padahal kan orang gangguan jiwa ini banyak ditakuti. Iya. You bisa tertarik untuk membantu mereka, bagaimana ceritanya? Jadi intinya kalau dari awal nih Kopi Panas Foundation kita tuh isunya tuh maunya semuanya gitu, manusianya juga, hewannya juga, lingkungannya juga gitu. Tetapi untuk mau merambah ke yang lain, dipikir-pikir kayaknya manusianya dulu deh yang harus dibetulin. Okay. Lalu dari itu semua apa nih yang paling krusial? Sebenarnya mentalnya kita tuh harus dibetulin dulu, kesehatan jiwa kita dulu. Nah, lebih dari itu juga jadi kayak ini justru harus dibantu lebih karena ternyata panti-panti ODGJ itu banyak, hanya orang belum mengenalnya masih panti asuhan, panti jompo mungkin ya. Panti ODGJ itu orang masih nggak tahu. Jadi untuk nyumbang ke panti ODGJ pun nggak ada yang nyumbang gitu. Oke. Jadi susah hidupnya juga mereka. Luar biasa, kawan Susi, kita nih mendengar anak muda seperti Pia yang memikirkan orang-orang dengan gangguan jiwa yang selama ini jauh dari perhatian. Dan kita berharap dengan sosialisasi yang dibuat oleh Pia nanti akan banyak lebih masyarakat yang peduli kan. Betul, gitu ya karena Pia, tingkat gangguan jiwa nih selalu meningkat juga Bu, apalagi pandemi begini. Oh, ini banyak yang depresi dengan kesulitan hidup hari-hari ya. Oke. Nah, sejauh ini impaknya sudah apa nih? Kemarin tuh kita juga punya program yang namanya Happy Sharing gitu. Jadi sebulan sekali tuh kita pasti mengunjungi panti. Selain kita kasih kebutuhan memang untuk bulanannya mereka juga, kita lihat panti-panti ini apa aja yang kurang, kita subsidi. Selain itu juga kita pasti ngajak orang yang belum pernah ke panti. Pasti kan sebelumnya gitu, Pi takut deh. Nanti kalau mereka ini apa segala bau nggak sih, kotor nggak sih, pasti gitu kan. Udah ikut aja dulu gitu. Nah ketika ikut mereka main,
ternyata ekspektasinya tuh nggak separah yang mereka pikirkan gitu. Lalu mereka pulang jadi kayak, oh ternyata mereka menyenangkan ya, nggak seperti bayangan kita. Nah mereka pun akhirnya datang spread the news. Pemirsa, saya selalu percaya berbuat kebaikan untuk sesama itu juga memberikan kebaikan ke diri kita. Iya. Tadi kita dengar cerita Pia akan impaknya kepada mereka dan juga kepada yang melakukan, iya. kepada Pia sendiri juga luar biasa. Dapat kegembiraan, dapat kesenangan, melihat hal-hal yang baru. Dan yang terakhir nih, tanya supaya pemirsa juga tahu cita-cita besar Pia tentang kegiatan membantu orang ODGJ ini apa? Sebenarnya supaya orang dengan gangguan jiwa nih juga diperhatikan sama lah seperti kita manusia yang nggak gangguan jiwa gitu. Karena orang dengan gangguan jiwa ini masih mungkin belum dikategorikan disabilitas sama orang umum. Padahal ini kan juga disabilitas hitungannya Bu, disabilitas mental gitu kan. Nah jadi mereka tuh dianggap nggak ada aja, nggak punya masa depan, udah nggak berguna lagi. Padahal mereka masih hidup gitu. Jadi semoga orang-orang dengan gangguan jiwa ini juga bisa diperhatikan sama seperti kita. Karena pasti kita semua tuh ada sedikit banyak gangguan jiwanya tuh ada gitu. Hanya mungkin belum sampai level itu. Emosi gitu. kali ya, instabilitas emosi. Tapi kan itu leading to a bigger one kalau nggak ada saudara atau keluarga yang benar-benar ngerangkul kita gitu kan. Jadi kawan Susi tadi kita dengar cita-cita besar Pia ini dengan kegiatan kopi panas membantu para ODGJ ini adalah untuk supaya mereka mendapat recognition seperti para pemilik disabilitas. Dan Pia percaya bahwa masing-masing dari kita juga ada semacam Minor lah ya. keraguan emosi, kegalauan emosi kali Tapi ya. tahu nggak Bu? Pasti kalau ada. Ada. Datang ke panti nih perempuan-perempuannya mayoritas kenapa Bu gangguan jiwa? Kenapa? Pasti karena masalah hati. Patah hati, ditinggal cowok, ditinggal kawin, gitu-gitu tuh Bu. Tapi kalau saya boleh menyarankan untuk kawan Susi, jangan pernah biarkan hatimu patah. Betul. Karena tadi jadi ODGJ Iya, tadi. betul. Nah, seperti itu. Lalu tips gangguannya sedikit itu apa? Jangan anggap stres itu sebagai udah biasa gitu. Perhatikan juga kesehatan mental kita karena semakin dipendem itu bisa semakin memuncak suatu saat nggak ada yang tahu ujung-ujungnya suicidal ternyata gitu kan. Itu menakutkan sekali kalau sampai ke situ suicidal. Sering banget juga dan kita juga harus peka terhadap teman-teman kita yang biasanya suka ceria kok tiba-tiba murung gitu. Jangan malah ditinggal, jangan dijudge tapi kita temenin dan tanya kenapa butuh temen ngobrol nggak atau apa gitu. Suicidal tendency juga bisa. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih juga, Bu. Udah kita berbincang tentang kegiatan Pia. Habis ini kasih. Ibu akan ajak kamu panen. Anak-anak Ibu udah di sana, ada Nadine, ada Alvi sama teman-temannya. Boleh. Itu kita panen bareng-bareng. Ini udah musim panen ya Bu? Iya, ini lihat tuh padinya sudah menguning gitu. Oke. Yuk, jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Orang datang ke sana, tante mau kasih apa? Bawa apa buat kita? Saya bilang, tante nggak bawa hepeng. Kalau mau hepeng harus kerja. Kita akan sama-sama belajar bertumbuh, mulai dari menumbuhkan tanaman hingga menumbuhkan prinsip memanfaatkan sesuatu yang tidak bernilai menjadi bernilai. Bagaimana caranya? Yuk kita saksikan sama-sama. Asik juga berkeringat loh. Capek. Sedikit belajar. Ya, Tapi saya pikir, istirahat dulu. makanya dia langsing. Tapi you yoga tiap hari kan tadi bilang. Bukan yoga. Apa? Jadi dulu yoga pilates. Pilates itu buat ngelurusin Punggung. tulang Oke. yang ini apa segala macam. Akhirnya yoga. Terus karena cedera jadi saya nggak olahraga. Oke, so what you do then every day? Saya bangun tidur itu saya sit up. Kadang mau tidur juga saya sit up aja, nggak bisa tidur saya sit up aja terus ngeplank sendiri. Jadi yang ringan-ringan aja, oke. squat gitu-gitu. Tapi you badan langsing diet, makan diatur atau gimana? Enggak, saya makan nasi padang, nasi rames Asik padang. banget. Iya dong, asik banget. Aku udah nambah 15 kilo 5 tahun belakangan ini. Karena enak.
Gak ada lagi kan mau ngapain, ikan, makanan, tinggal ambil. Karena jengkel, Sayur, banyak jengkel sayur. sama hidup kadang-kadang. Makan. Kenapa Nah. jengkel? Ada yang Ya, jengkelin apa? Ya banyak saja. Lihat orang tidak berempati, yang merusak lingkungan. Kan kita di Pandu Laut kan. Iya. Aku waktu itu impress bahwa you gabung di Pandu Laut tuh. Ikutan gitu loh. Yuni Sara ini juga punya kepedulian nih sama lingkungan. Sejak dulu kepedulian itu atau sejak kapan? Jadi gini, saya sebenarnya lebih kepada ke eco-print, Bu. Saya itu ngajarin. Jadi saya itu sebenarnya mengajarin orang-orang yang saya kan sering jalan muter ke tempat camp apa namanya, orang yang terkena musibah. Jadi saya ngajarin waktu itu kayak di Karo kan gunungnya meletus terus. Nah, Di orang Sinabung tuh sana? Sinabung. Orang nyumbang sampai akhirnya orang datang ke sana, Tante mau kasih apa? Bawa apa buat kita? Saya bilang, Tante nggak bawa hepeng. Kalau mau hepeng harus kerja. Akhirnya saya ngajarin sama Merdi Sihombing. Merdi Sihombing tuh dia ahli sustainable untuk itu. Jadi dia bikin sampah-sampah yang ada di situ dibikin pewarnaan. Nah, saya berpikir waktu itu kepala daerah di situ bisa menindaklanjuti kegiatan itu. Kan kami bukan orang Medan. Itu kan bisa dijadikan seragam, bisa dijadikan seragam hotel, bisa dijadikan adalah kayak seperti hari batik nasional tapi khusus itu gitu. Jadi udah lama kepedulian Saya dengan sudah lama gitu. lingkungan. Akhirnya saya kok ngajarin orang tua susah. Akhirnya saya ajarin murid-murid saya di PAUD. Jadi saya ajarin murid-murid parenting, orang tua dan murid dan anaknya belajar untuk bikin itu dari dari jeruk, terus daun kunyit segala macam. Itu akhirnya dibikin itu. Jadilah itu. Nah, kawan Susi, kalau tadi kita dengar satu olahraga banyak tiap hari, walaupun yang simple-simple. Yang kedua punya kepedulian, lingkungan, anak-anak, pendidikan, masyarakat. Iya. Terus apalagi tuh rahasia awet muda. Kalau aku bilang itu semua adalah rahasia awet kita bisa kelihatan muda. Kepedulian. Terus ada lagi, saya juga ngurusin tanaman. Aku denger ya. Tanaman juga. Tanaman itu sebenarnya Bu, saya itu dari Wong Deso. Dari Batu. Ya aku ya Wong Deso. Jadi setiap dimanapun berawal dari Jakarta tuh kami tinggal rumah besar di Batu. Mendadak tinggal di Jakarta harus tinggal di gang. Rumah petak kecil. Pasti gersang dong. Kita hiasin lah itu dengan tanaman-tanaman. Jadi kita menjadi yang paling hijau. Terus pindah lagi ke rumah yang ada kamarnya lebih besar lagi, ada tanamannya. Terus sampai ini terus demikian terus. Nah pas saya pindah di rumah yang saya tinggalin sekarang, langsung saya jadiin tanaman gimana caranya supaya kayak hutan. Jadinya aku gitu. lihat di Instagram tuh rumahnya hijau sekali. Hijau. Di tangga, di sudut, di mana saja. Pas pandemi jadi yang di luar itu saya akalin, saya masukin karena saya lihat di YouTube ada planterina itu keren banget. Orang-orang kok bisa ya di dalam ini kok keren ya. Akhirnya saya bikin itu. Nah, bikin tanaman di situ. Saya bukan beli tanaman. Kalau sekarang kan orang kegilaan tanaman, tapi tanaman hias yang harganya nggak masuk akal. Buat saya yang untuk prestis, bukan untuk kesenangan adem gitu kan. Iya, kalau saya yang penting dipamerkan sama saya pikir kadang-kadang kita nggak nih masuk akal kan lagi pandemi. Benar. Kalau ini tanaman yang banyak banget di pinggir jalanan, tapi kayak saya taruh demikian, diurut, dipotong yang kering, terus, jadi kelihatan bagus dan mahal. Ditanya, lo pakai pupuk apa? Nggak ada, kasih sayang dan air aja. Dulu sebelum aku jabat di pemerintahan nih kan, di Pangandaran keseringannya ya rajin urus bunga Wijaya Kusuma gede-gede, bunganya banyak, bisa satu malam tuh 300, 200. Setelah gitu sering saya tinggal. Sekarang karena banyak cucu, aku juga mulai kemarin pandemik mulai tanam lagi, tapi juga ngurusnya nggak terlalu. Jadi mereka juga bunganya sedikit-sedikit saja. Aku percaya kalau we talk to them, they growing better for you. Itu Saya bisa kadang-kadang, ayo dong tumbuh dong, yang ini yang segar, yang betah ya di sini. Kadang-kadang tanaman baru yang betah ya di sini ya, gini. Saya ngomong aja. Dulu saya dibilang kayak orang gila dulu. Sekarang semua pada ngomong sama tanamannya. Rahasia Yuni Sara awet muda,
seger dan kelihatan bahagia. Pasti bahagia kan? Sekarang you much better, you have better feeling. Alhamdulillah saya masih bisa bertahan dalam kondisi saat ini. Itu sudah harus disyukurin. Congratulations. Ya Bu ya. Kita semua harus kasih selamat pada siapa saja, diri kita juga, bahwa pandemik yang lama ini kan sudah mengisolasi kita. Walaupun ada mungkin yang punya bisnis tidak terganggu, bahkan bisnisnya lebih gede. Ada Bu yang farmasi, yang alkes, itu kan gila banget. Tapi rata-rata kan susah. Nah, tapi kalau kita bisa survive and still smile and feeling happy, kita wajib congratulate mereka. Kalau misalnya kalkulasi tentang misalnya penghasilan saya sebelum COVID dan COVID, itu rasanya kalau di ini kayaknya nggak masuk akal saya masih bisa bertahan. Nyanyi terus gitu. Jadi kita masih punya harapan untuk ini dan itu. Tapi karena ada COVID itu ada pemakluman. Mulai dari bank dan lain-lain. Yang penting karyawan saya semua nggak ada yang ngerasain COVID. Sebenarnya mereka nggak ada yang ngerasain COVID. Bosnya iya. Bosnya iya. Tapi yang karyawan kayaknya nggak ada deh ngerasain COVID. Kalau kita bisa sharing seperti itu, memang kita akan merasa lebih baik. Merasa lebih baik, lebih bahagia. Dan tentunya juga kesehatan kita jadi tetap terjaga kan. Ya, insya Allah, amin, amin, amin. Nah, tadi you cerita tentang PAUD. You kan dirikan sekolah. Betul. Kabarnya gimana sekolahnya? Alhamdulillah, di masa pandemi ini sudah mulai tatap muka atau bagaimana? Enggak, saya masih mempertahankan gini. Awalnya daring gitu, ya. Terus sudah gitu mencoba gurunya datang. Sampai akhirnya mencoba bergiliran datang gantian ke sekolah. Tapi saya berpikir lagi. Kita nggak boleh memaksakan anak untuk harus bisa ini bisa itu gitu. Dengan kondisi yang misalnya daring, anak harus bisa ini itu. Karena nggak bisa. Itu sekolah saya itu anak-anak kecil mulai dari playgroup, TKA, TKB, nyusahin orang tua, Bu. Sekarang orang tua baru sadar bahwa guru itu sulit banget. Gimana caranya ngajarin anak? Ibu-ibu tuh stres di rumah. Sekarang terasa, iya. Saya nggak pengen, saya bilang sama guru saya, yang penting guru-guru sehat semua. Tidak usah anak-anak murid kita dipaksakan harus menjadi pintar ini, pintar itu. Ini adalah kasus yang berbeda. Belajar yang fun gitu kan. Yang penting belajar tahu saja sudah cukup. Karena apa? Kasihan orang tuanya. Orang tuanya kerjaannya nggak ngurusin ini anak aja. Dia masih punya anak yang lain, dia punya suami, dia juga udah harus ngurusin belanjaan, ngurusin masakan, cucian dan lain-lain. Jadi nggak mungkin kita paksain itu gitu. Akhirnya gurunya juga paham, oh iya ya. Gurunya mungkin waktu itu satu sisi, oh kita sekolahnya sekolah yang baik, akreditasnya kebetulan sekolah kita lumayan sekolah itu walaupun untuk anak-anak tidak mampu. Tapi pada akhirnya setelah saya ngomong gitu mereka realize juga, oh iya ya anaknya kan nggak satu. Yang dikerjain kan juga bukan ngurusin anak ini aja, nggak mau bikin stres dong akhirnya. Ya udah, yang penting kita buat semuanya semaksimal mungkin yang bisa. Nggak bisa semuanya itu dipaksakan gitu, karena kita nggak boleh egois Bu semuanya kan kayak gitu. Kemudian kita bicara tentang wanita ya, kemarin kita ngobrol dengan Mbak Christina Hakim cerita tentang bagaimana Cut Nyadin dan segala macam. Nah, era sekarang ini banyak wanita itu seringkali dapat cerita pembulian, body shaming, sexual harassment di Amerika dan Eropa. Sekarang ini banyak kasus lama yang 10-15 tahun lalu tuh dibuka. Ya, ada yang sexual harassment, ada yang bukan tentang KDRT saja, tapi tentang di tempat kerja apa. Nah, sebagai artis kan salah satu cerita yang banyak ini artis yang kena. Iya, betul. Nah, Yuni sendiri pernah mengalami itu atau tidak? Kalau saya alhamdulillah sih tidak, tapi teman-teman kami ya banyak sekali ya, banyak sekali yang memang itu, banyak sekali juga yang pengen menuju jalan pintas approve dengan itu. Jadi memang ada dua gitu. Kalau dipikir kalau misalnya diungkit-ungkit lagi sebenarnya nambah kerjaan sebetulnya karena banyak pekerjaan. Tapi kalau tidak nggak kedengeran, kadang-kadang trigger satu itu jadi membuka yang lama, Karena kalau misalnya yang lama dibuka, sebenarnya yang dulu aja udah ada, berarti sekarang jauh lebih banyak. Jadi kadang-kadang itu triggernya itu menjadi semuanya. Tapi kadang-kadang masyarakat juga takut melapor karena alih-alih melapor
bisa dapat perlindungan, malah kadang-kadang mereka terbawa terseret-seret lebih dibully Pertama lagi. terseret karena apa? Menyebut nama lain, nama orang lain. Nggak enak sama orang tersebut. Gue males, gue hidup gue repot. Karena apa? Di sini ini menyelesaikan kasus kayaknya malah ribet deh. Kita tuh mau lapor ke yang berwajib kadang-kadang. Tapi kayaknya malah mau jadi repot gitu loh. Nah, kawan Susi tadi kita sudah dengar, ya mudah-mudahan aparat yang berwenang dan badan yang mengurusi beginian ini kasih perhatian bahwa pelaporan itu hanya dimungkinkan kalau dipastikan kita juga merasa secure, masyarakat merasa secure bahwa pelaporan mereka ini akan di follow up, Ibu akan bayangin kan, diproteksi. perempuan Ngerti. berderet sampai jalanan penuh untuk ini tolong dong perhatiin ini, tolong undang-undangnya digini-gini. Lewat aja kan Bu? Lewat bener. Ya, kawan Susi masih banyak PR nih, dan wanita mestinya tidak pernah lelah untuk memperjuangkan. Aku bantu. Apa yang nanti bisa aku bantu? Nanti Pandu Laut boleh menambah salah satu kegiatannya selain tentang lingkungan, juga mungkin yang grup perempuan ini ngurus juga tentang kewanitaan. Salah satu dikampanyekan kepada wanita adalah jangan merasa wanita itu berbeda. Jangan merasa inferior karena kita perempuan. Saya pikir itu yang pertama. Jangan kita merasa berbeda. Harus kita merasa sama. Kalau kita udah merasa sama, kita juga tidak pikir discrimination and everything. Ya kita sama saja, tuntut yang sama. Karena kalau enggak, ya kita udah merasa berbeda, udah inferior duluan gitu maksud saya. Ini Jadi, agak sulit karena ada ini Bu, ada yang merasa budaya Jawa. Kadang-kadang mereka punya mitos ya. Jadi perempuan Jawa itu punya mitos kadang-kadang ini Perempuan ya leher sebagai leher konco saja. wingking Ya gitu. konco wingking Nah, masih ada gitu. Nah aku mau kampanyekan wanita bisa. Wanita tidak berbeda. Gitu. Bahwa kodrat kita ada yang berbeda karena jenisnya berbeda, fine. Tapi capability, kompetensi, kapasitas kita tidak. Itu sebenarnya yang dimauin Ibu Kartini kan. Ya harus berjuang kita memang. Tapi harus stop membedakan diri kita. Kalau kita tetap membedakan diri kita, ya pasti akan susah. Terus aku dengar nih kan kalau di Indonesia nih kadang-kadang netizennya juga atau audience artnya, budaya ini kan kadang-kadang juga agak mereka suka bully atau apa. You ada eksperimen itu? Verbal bullying, iya. Cyberbullying, iya. Itu semua aku alamin. Kawan Susi, kalau bicara soal figur perempuan muda, bertalenta dan passion, Cinta Laura adalah orangnya. Datang dari ibu kota ke Pangandaran, Cinta tak mau kelewatan untuk belajar kebudayaan setempat. Tuh, lihat, Cinta Laura lagi belajar tari jaipong loh. Baru coba sekali, tapi terlihat lihai ya. Mau lihat kelanjutannya? Yuk kita saksikan sama-sama. Dorong. Depan. Muternya agak. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin Ibu atau Mbak bisa ngasih aku sedikit sejarah Jaipong. Jaipongan teh Iya. Tiraha. Di sini kan ronggeng gunung. Ronggeng Gunung. Ingat Cuman ya ada dikembangkan, film Ronggeng Gunung tuh iya. yang dimainkan. Cuman dikembangkan ke Jaipong itu sudah dikembangkan gitu. Ya, Jaipongan itu adalah modifikasi daripada Ronggeng Gunung. I see. Terima kasih. Terusin narinya. Ya, Ibu terima mau kasih. ngobrol sama Cinta. Oh iya. Ya. Oh iya. Terima kasih. Ibu kan sudah ajak you keliling tadi, lihat ada Jaipongan, Lapante begini banyak nelayan tuh di sana. Impression you tentang Pangandaran apa so far? Aku suka banget karena alamnya masih sangat indah. Seperti Bali 20 tahun yang lalu. Exactly. Nah, ya, you kan anak dari pasangan mix ya antara budaya Jerman dan Indonesia. Cerita dong, Pak, budaya ini kan ada kultural cross-nya kan? Aku ngerasa bersyukur karena kalau dari papa aku yang orang Jerman, karakteristik yang menurut aku sangat baik yang aku dapetin dari dia adalah aku orangnya sangat disiplin
Oke. sangat organized, sangat on time, dan pokoknya work ethic aku sangat kuat. Tapi yang indah dari ibu aku, orang Indonesia itu, aku belajar mempunyai sense of compassion and empathy dan peduli dengan orang-orang di sekitar aku. Dan aku rasa itu salah satu karakteristik orang Indonesia yang sangat indah. Dua combination ini kan bagus banget Yeah, kan? it's an Iya, amazing iya. combination. Iya. Terus aku dengar nih kan kalau di Indonesia nih kadang-kadang netizennya juga atau audience artnya, budaya ini kan kadang-kadang juga agak mereka suka bully atau apa. You ada eksperimen itu? Ya pasti. Waktu pertama masuk dunia entertainment kan mungkin aku salah satu artis pertama yang mungkin bahasa Indonesianya kurang lancar ya. Jadi verbal bullying iya, cyberbullying iya, itu semua aku alamin. Dan mungkin waktu masih kecil sempat sedih ya, karena aku mikir like what did I do wrong? Emang apa salah aku? Dan aku sangat sedih waktu itu karena aku ngerasa nggak ada yang belain aku dan mereka lupa bahwa waktu itu aku baru umur 12-13 tahun. Back then, waktu masih kecil, stressful banget. Tapi aku nggak nunjukin itu, because I don't like to show weakness. But I survived. Ya, aku juga bukan tidak pernah dibully kan. Jadi menteri pendidikannya rendah kan, formal education kan. I'm not finished my high school. And you prove that I you're prove good it. at what you do. Yeah. Sometimes distrust or people not really confident about you. But when you prove it, you consistent. Memang ya to prove it, you got to be consistent. Yeah. You have to think nothing, then just do it and make it happen. Exactly. Itu yang paling penting. So, good to meet you. Nice to meet you too. Yeah. This is so fun. Fly here sometime, just go to the sea. Just to hang out. Nah, kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak, ke laut saja. Di sini saya dapat kiriman dari Elis Widaningsih. Wah, saya tadi lihat di dinding putih dipasang kaca seperti ini, luar biasa. Jangan buang botol-botol plastik itu. Selain itu, dia juga ada bikin tempat tisu. Yang saya yakin kita juga bisa bikin yang lain lagi. Saya pikir ini recycle yang luar biasa. Nah, salah satu yang juga sama-sama berjuang itu sama Mas Tukul. Ini salah satu panutan saya juga, Mas Tukul. Saya ingat sekali awal-awal kita pernah bekerja sama bareng, kita curhat. Mas Tukul juga pada saat itu lagi merintis juga ya Mas ya. Kita masih jadi bintang tamu acara 17 Agustus ya Mas. Iya, di Cikarang. Kita saling mendoakan. Ya. Halo pemirsa, ada yang penting untuk kita simak. Yaitu cerita tentang pengalaman hidup kesehatan seseorang. Setiap perbincangan selalu ada solusinya. Yang harus kita petik sebagai pelajaran. Saksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hantaman pandemi COVID-19 tidak lantas membuat kita menyerah. Indonesia dan media Indonesia terbukti tangguh di masa pandemi. Kini, bersama kita bersiap menyongsong hari-hari baru, bangkit dan melesat kembali menjadi negeri yang kuat, saling menjaga dari ujung barat hingga timur Indonesia, melangkah bersama menyatukan negeri, tangguh tumbuh di tengah badai. 52 tahun media Indonesia, Indonesia bertumbuh. Dan untuk bisa menghadirkan kebahagiaan sejati yang penuh dengan makna. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah.
Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Kick Andy setiap minggu jam 7 malam. Kawan Susi pasti sudah kenal dong dengan dua pelawak tersohor ini. Yang satu lekat dengan julukan Wong Deso, sedangkan yang satu lagi dijuluki dengan Sultan Bintaro. Eits, tapi kehadiran mereka di Susi Cek Ombak bukan untuk flexing harta ya. Mereka akan bercerita tentang perjuangannya saat meniti karir dari bawah, hingga kini berada di puncak kesuksesan. Kira-kira bagaimana ceritanya? Yuk kita saksikan sama-sama. Kita masuk di segmen Dapur Susi. Tetap di Susi Cek Ombak ke laut saja. Nah, tadi saya udah siapin Bu, menu khusus nih. Ini kembarannya Mas Tukul. Ya, aku tadi udah bilang mau masak. Aku tahu Mas Tukul tuh tidak suka ikan air tawar, tapi suruh nyobain ikan ya, betul. Nah, ikan lele nih lo kumisnya, katanya dulu beliau kumisnya kayak sampai sekarang. Itu namanya siapa? Namanya ya bukan Pak Tukul toh, Lele. Namanya Darwin, ya. Jessica. Oh. Lele itu berarti cowok dong ya, Lele. Mau masak pecak sambal terasi. Kalau tempo hari pecak santan tapi tidak pakai terasi. Kalau sekarang pecak pakai sambal terasi. Sebetulnya ininya sedikit saja kalau yang pakai sambal terasi. Ini santannya Bu ya. Tapi ini kita goreng dulu. Nah, bahannya ada tomat, cabai rawit, ya. Ini kayaknya udang. Terasi udang, bawang putih, bawang merah, jahe, sama tomat. Tomatnya segar, yang lain dipanggang dibakar, dulu ya, Bu, ya. Garam. Nah, ini katanya Mas Tukul jago ngulek Bu. Mas Tukul mungkin bisa ngulek ya, dulu. Nanti aku goreng. Nah, ada yang ngulek di situ, gitu loh. Ya. Mana? Semua bumbu ya Bu? Bisa, ya. Kamu di sini. Duluan, jahe dulu sama garam. Ada peraturan mainnya guys. Ya karena ada jahe kalau... saya juga diulek Mas. Iya, mau tak ulek sini. Emang sih saya pedes banget. Oke, Pak Tukul mau ngulek? Saya sambil goreng. Ngikutin aja. Nah. Mas Tukul, kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Kiki tuh baca-baca di artikel gitu loh. Mas Tukul dulu sama sang istri tercinta Mbak Susi Similikiti. Katanya dulu suka sama beliau karena suka ngeliat kakinya ya? Iya, saya tuh kalau turunan darah Napoleon saya. Jadi kalau lihat perempuan itu dari kaki dulu. Orang kan biasanya kalau jatuh cinta dari muka, dari rambut, dari kaki. Tadi nyinggung perasaan saya kalau gitu. Kalau aku lihat dari muka. Nanti gua kagak selesai masak nih, Len. Ketawa doang. Emang kenapa suka sama kakinya? Di kakinya ada lesung pipit apa gimana? Ya enggak ya, kalau kecil tuh enak. Seperti kamu lihat. Ya kaki saya gede banget. Kamu hampir sama sih kepala itu. Kepala saya sama betis sama begitu. Ya aku nggak ngomong gitu. Kalau kamu jujur ya. Berhenti dulu, ntar gua kagak bisa ngulek-ngulek begini sambil ketawa. Tantangannya itu Bu, Ibu bisa fokus nggak sambil ngulek? Tapi Mas Tukul tuh hebat tau Bu. Alah. Sekarang Bu, Mas Tukul hebat tuh, udah ngobrol-ngobrol. Usahanya tuh di koran-koran kan ditulis juga. Iya. Saya pikir itu hal yang luar biasa dari beliau. Udah jadi tuh bumbunya Mas Tukul. Oh ini susu? Bukan, santan. Santan kelapa. Kan ada terasi. Kelapa apa ini? Kan ada terasi sebaiknya dan ikannya digoreng nggak usah terlalu banyak. Ini kelapa pundak, lutut, kaki atau? Kepala. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau pelawak itu ngomong kelapa sama kepala tuh ditukar-tukar tuh gampang aja. Kan ada lagunya, kelapa, pundak, lutut, kaki, kepala. Kelapa. Oke. Udah jadi Bu. Kan yang sudah digoreng. Jadi ini Ibu tuh masaknya pakai magic. Wow. Sambalnya diulek, ikannya goreng diri sendiri. Langsung matang. Dari aroma ininya diulek aja udah enak. Apalagi dicampur. Aduh. Langsung ditidurin di atas sambal.
sambal, Bu. Iya. Itu usia berapa lelenya Coba, ini? Ini lele penyet namanya. Usia tapi berapa bisa nih, Bu? dinamain cobek. Bu, usia berapa tuh, Lelenya Bu? usianya ini mungkin sekitar 2-3 bulan. Enak banget. Ih, dibolak-balik. Aduh, Aduh, iya. endulita, guys. Loh. Kepalanya. Ibu dulu pertama kali tahu Mas Tukul dari mana, Bu? Nonton TV atau lihat di mana, Bu? TV kadang-kadang. Nonton ya. Kalau saya tuh taunya karena Mas Tukul itu main di video klipnya Joshua. Yang diobok-obok. Waktu itu Mas Tukul jadi ini kan, jadi ember kan? Jadi airnya. Kamu kira-kira masa mau orang jadi ember deh. Ya memang mukanya dulu kayak ember. Ya nggak apa-apa, Bu. Memang kalau digituin tuh malah derajatnya diangkat toh. Iya, Bu, kan ini komedi, Bu, bercanda. Iya, bercanda. Niatnya bercanda, padahal sedikit menghina. Bus, sudah mateng. Di sisi. Saya jamin nggak bau tanah. Habis ini pasti jadi suka ikan air tawar. Oke. Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke laut saja. Tadi kita habis masak sama Mas Tukul sama Ibu. Ya, saya masakin ikan lele karena katanya dulu kumisnya Bang Tukul tuh kayak ikan lele gitu loh. Sampai sekarang. Iya, saya masak cobek terasi, ikan lele, ada ikan kakap juga. Wah, itu paling seneng itu saya. Nah, yang tidak ada di Jakarta pasti ikan laut. Nah, saya cobain. Nah, yuk sambil nikmati makanan, saya rencana mau telepon hari ini juga. Nanti kita selesai. Namanya anak muda, dia sekarang kembali ke dunia artis. Sebelumnya pernah ke politik juga. Namanya Andre Taulani. Waduh, luar biasa. Kita telepon dia ya sambil kita ngobrol-ngobrol sambil makan. Kita telepon Andre Taulani. Assalamualaikum Bu Susi, apa kabar? Ya, apa kabar? Yang mulia. Ya. Saya hari ini kumpulin orang-orang hebat. Dari orang yang kerja keras, ada Pak Tukul, Makasih, nah, sekarang Bang Andre Taulani untuk sharing. Bu Susi, itu di sebelah Ibu Susi ada Baim Wong ya? Baim Wong. Baim Wong. Enggak pakai baim. Enggak baim tapi pakai wong desa saya. Wong desa katanya. Nah, Andre, katanya Andre itu dulu sebelum seperti sekarang ini nih menjadi bintang hebat, bayarannya mahal, pendapatannya miliaran gitu. Pernah hidup susah, pernah hidup tidak mudah, maksudnya bukan hidup susah ya. Nah, Bang Andre, nah ini cerita dari you menjadi tulang punggung keluarga, menafkahi adik dan keluarga semua. Itu kira-kira yang bisa di-share sama pemirsa, ayo. Makasih Bu Susi. Jadi waktu kecil, jadi memang saya tuh udah seneng banget sama dunia seni. Jadi sering nyanyi, kalau di sekolah-sekolah tuh pengen tampil gitu ya. Makanya ketika SMP tuh udah mulai coba-coba bikin band, Bu, bareng sama teman-teman sekolah. Kami sering mengikuti festival-festival band dan alhamdulillah selalu menjuarai. Nah, tapi ketika saya masuk kuliah di usia 19 tahun itu ayah saya wafat. Nah, ketika ayah saya wafat ini saya seperti kehilangan pegangan ya, karena pada saat itu kami sekeluarga kan memang semua bergantung kepada ayah. Tapi ketika ayah wafat, disitulah kenapa saya langsung kepingin menjadi pengganti ayah dan ingin menjadi tulang punggung keluarga. Ya karena saya harus membiayai kuliah saya sendiri, lalu kemudian membiayai adik-adik, sekolahnya adik-adik. Ketika itu saya menjalani 3 kegiatan tuh, Bu, kuliah. Pagi saya kerja, kemudian siang pulang kerja saya kuliah, habis selesai kuliah saya ke studio rekaman. Nah, ketiga-tiga itu saya jalankan itu, Bu. Sampai akhirnya tahun 97 band saya yang namanya Stinky itu mengeluarkan album. Nah, dari situlah mulai pelan-pelan saya menekuni dunia hiburan. Nah, salah satu yang juga sama-sama berjuang itu sama Mas Tukul. Ini salah satu panutan saya juga, Mas Tukul. Saya ingat sekali awal-awal kita pernah bekerja sama bareng, kita curhat
Mas Tukul juga pada saat itu lagi merintis juga ya Mas ya. Kita masih jadi bintang tamu acara 17 Agustus ya Mas. Iya, di Cikarang. Kita saling mendoakan. Bang Andri, sebelum kita tutup nih, saya nggak akan ganggu lagi. Pertanyaan terakhir adalah kesimpulan Bang Andri Taulani ini selama ya dari mulai jadi pakpikpu, kerja keras, susah, kemudian sekarang istilahnya semuanya sudah terasa enak, mapan. Itu apa pelajaran hidup yang paling penting untuk mungkin kita pesan-pesan ini juga buat kawan Susi. untuk semua kita teladani, kita contoh gitu oleh kawan-kawan Susi semua ini. Saya percaya bahwa setiap orang itu mempunyai kekuatannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita mau menggali kekuatan tersebut. Karena banyak yang tanya kepada saya, Bang Andre gimana sih bisa menjadi orang sukses? Saya bilang orang menjadi orang sukses, semua bisa menjadi orang sukses. Jadi tidak harus dia itu backgroundnya anak orang kaya kah, atau backgroundnya dia orang berada, enggak. Orang yang katakanlah sederhana pun bisa menjadi orang sukses. Asal dia mau menggali apa yang ada dalam dirinya dan tentu harus terus berjuang, jangan pernah patah semangat, karena saya yakin di luar sana itu kesempatan banyak banget, dan tentu saja harus selalu diiringi dengan doa. Mudah-mudahan bisa berhasil. Amin, sangat menginspirasi. Terima kasih. Luar biasa Mas Tukul. Pemirsa juga belajar dari Mas Andri, belajar dari Pak Tukul tentang perjalanan hidup, suka duka, dan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang ya berhasil. Dan belajar dari Ibu juga. Ibu Susi luar biasa. Iya kan? Saya salut Bu. Saya ngefans loh Bu sama Ibu. Terima kasih. Pokoknya ditunggu Pak Haji Andre kesini ya Bu ya. Ya pokoknya ditunggu di Pangandaran. Terima kasih Bang Andri. Selamat siang. Nah, kita balik ke Pak Tukul nih. Pak Tukul sharing dong. Tadi Mas Andri sudah cerita banyak. Pak Tukul juga cerita dari awal banyak hal. Nah, kesimpulannya sebetulnya yang harus diambil oleh kita semua ini untuk menjadi orang yang hidupnya tidak susah lagi, tapi stabil, nyaman, berhasil, itu apa? Pertama tuh bersyukur dulu, bersyukur. Syukur itu akan ditambah, kufur itu kekurangan terus, dahaga terus. Kalau sudah bersyukur ada momen dikasih kesempatan di televisi, ya kamu harus gimana supaya televisi tetap sayang sama kamu, pemirsa sayang sama kamu, dan kamu juga bahagia dan senang mengerjakan pekerjaan kamu di passionnya itu. Jadi kreasi terus berkreasi, jangan sudah dikasih nikmat itu terus malas berkreasi. Terus dari kedisiplinan, disiplin yang konsisten. Kalau saya pikir kelemahan banyak orang kita. Disiplin. Ya disiplin, konsistensi untuk terus menerus mempertahankan kualitas. Kawan Susi, kita selesai dengan Pak Tukul dan Andri Taulani mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga untuk hidup kita yang kita bisa teladani dari mereka berdua. Metro TV.